Ini kementeriannya sebenarnya kerja apa enggak gitu? Tahu apa enggak sih sebenarnya, Mbak Uli? Saya mau bilang sebenarnya enggak kerja. Evaluasi ini dijadikan semacam speak-speak jargon aja. ya, jargon untuk membenarkan ketika ada situasi yang disebut dengan tragedy of common itu. Misalnya, oh ini kondisinya seperti ini, kan ada namanya golden time. Kalau golden time-nya sih Sumatera kemarin pada saat 2 hari 3 hari terjadi, kan harusnya langsung ada Cepat ya? cepat, Iya. ya kan, tetapkan sebagai bencana nasional. Selesai. Siap nggak kalau dijadikan nasional? Karena mereka siap harus masuk penjara. Pak Trubus, kan Yo. sekarang ini untuk izin pertambangan kan sudah diizinnya udah langsung ke pusat ya? Pusat ya. Pusat, tetapi kan persoalannya tetap ada rekomendasi dari daerah. Ya. Karena kan daerah selalu mengatakan nggak mau dong saya hanya menerima kucing dalam karung. Itu dan itu kan yang dieksploitasi juga punya saya. Daerah itu mengatakan begitu namanya otonomi daerah. Terus rakyat saya makan apa? Nggak mungkin kan orang dari luar kan seperti itu yang dijadikan dasar. Nah, karena itu pengertiannya adalah sebenarnya lebih kepada ya kepentingannya elit itu sendiri yang karena itu kan bermainnya namanya kepentingan ya bukan ini ya lebih ke ekonomi lah sebenarnya dia itu. Jadi kepentingan jadi keserakahan yang bahasa Pak Prabowo itu serakah nomik itu sebenarnya kan itu bermain di tataran bagaimana kemudian mengeksploitasi sumber daya alam, entah perkebunan entah apa itu sedemikian rupa memang ini kaitannya dengan itu demokrasi yang kita bangun sebenarnya. Demokrasi yang kita bangun kita pilkada lah. Pilkada ini mereka duduk ini kan ini Mas ada biaya kampanye terus untuk baliknya dari mana makanya ada sistem ijon yang dikatakan ijon dalam politik banyak dilakukan nanti kalau jadi ada dapat apa dan sumber daya alam kamu konsesi apa konsesinya itu dikasih semua bahkan itu kalau misalnya partai yang sudah katakanlah penguasa itu bisa mengatur sedemikian rupa dengan kepada si calon itu yang mau dijadikan. Nah ini kan sesuatu yang istilahnya jadi carut marutnya di ini di tata kelola yang lebih panjang. Artinya rangkaiannya sangat panjang kalau kita bicara. Memang kerusakan yang kita alami lihat sekarang ada bencana seperti itu dan bencana orang kaget sok kan melihat begitu besarnya bencana. Banyak masyarakat kita yang sebenarnya kan belakangan diketahui ada informasinya kan mereka kaget itu banyak yang stres mati gitu loh. Ya. Jadi matinya bukan karena karena kencanya bukan. Karena stresnya itu apalagi kemudian menunggu apa-apa nggak ada, makan susah, ininya aja bersih, ya? Pokoknya segala hal lah. Itu yang menyebabkan kemudian mereka ini sepertinya sudah orang itu sudah takdir lah sudah mati aja. Mati jadi pilihan gitu di tengah situasi tidak ada ini. Pak, ini kan tadi Mbak Uli bilang 631 itu kan jumlah yang cukup besar. Betul. Nah sementara pejabat kita di Jakarta itu yang ngurusin hutan bilangnya ini adalah momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi. Sedikit terlambat ya. Yang ngurusin tambang juga begitu sama ngomongnya. Ini adalah, tapi kan itu nggak ngasih solusi apa-apa. Memang sebelumnya mereka nggak lihat izin ini masa harus nunggu ratusan orang meninggal dulu baru disebut sebagai kita sedih ya ngelihatnya ya. Kalau korbannya masyarakat yang tidak berdosa, mereka nggak dapat makan, nggak dapat bantuan. Nanti kita akan bahas itu lebih detail. Cuman kita bahas dulu soal ini nih. Ini kementeriannya sebenarnya kerja apa enggak gitu? Tahu apa enggak sih sebenarnya, Mbak Uli? Saya mau bilang sebenarnya enggak kerja. Enggak kerja maksimal ya. Enggak kerja maksimal. Karena gini Mbak, saya berani bilang begitu karena gini, kita ini logiknya aja ya. Izin kita itu kan se-Indonesia itu puluhan ribu Mbak. Sedangkan infrastruktur pengawasnya itu hanya 1 berbanding 1000-an gitu. Masya Allah. Jadi udah hampir nggak bisa dipastikan izin yang sudah diberikan itu bisa dimonitoring, bisa dipantau oleh kementerian-kementerian terkait gitu. Mana teknologi kita juga nggak mendukung ya gitu. Ya kalau misalnya kapasitas sumber daya manusianya itu kurang, ya didukunglah dengan teknologi yang lebih maju. Tapi kan ini dua-duanya enggak gitu. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa kerja-kerja monitoring tuh nggak bisa dilakukan dengan baik. Belum lagi nggak pernah dilakukan evaluasi menyeluruh gitu. Kita tahu bahwa 3,4 juta sawit ilegal dalam kawasan hutan. Yang kemarin ditancep-tancepin plang sama Satgas PKH ya kan. Cuman kan ini juga aneh Mbak. Lahan yang sudah diambil oleh Satgas PKH itu bukannya dipulihkan tapi justru dikasih ke Agrinas, perusahaan BUMN. Dilakukan pengolahan lagi begitu? Iya, betul. Dilanjutkanlah ilegalitasnya ini kan.
Lalu kemudian di tambang-tambang sekarang juga banyak disegel kan. Itu juga nggak ada dimensi pemulihannya di sana gitu. Dan kita belum tahu nih ini akan dikasih ke entitas mana lagi gitu. Jadi evaluasi itu dilakukan, nggak pernah dilakukan gitu ya. Dan kemudian penegakan hukum juga nggak pernah dilakukan. Budaya hukum kita itu kan mengakomodasi pelanggaran ya Bang. Memutihkan ilegalitas. Gitu. Itu budaya hukum kita. Budaya hukum kita itu nggak pernah memastikan orang yang bersalah itu bisa dituntut pertanggungjawabannya atau diberikan sanksi hukum. Nggak pernah. Gitu. Dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di negeri kita ini, paling bisa dihitung dengan jari ya, perusahaan-perusahaan yang pernah gitu diberikan sanksi hukum oleh negara kita. Sebentar, ini untuk pemahaman masyarakat juga, ilegal itu bukan berarti dia tidak punya perizinan saja ya, tapi banyak juga hal-hal yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan yang merusak lingkungan di sekitar penambangan itu. Bahkan lebih jauh ya Mbak, kalau Walhi ngelihat, sekalipun dia punya izin, itu legal, tapi tidak melulu dia legitimate. Kenapa? Karena dia tidak didahului oleh persetujuan rakyat. Dan tidak didahului oleh analisis lingkungan yang kuat. Bisa saja dia legal, tetapi dia tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat gitu. Nah, dalam perspektif kami, ya model yang seperti ini ya kita bisa sebut sebagai ilegal karena tidak ada persetujuan rakyat di sana, gitu kan. Tipologi lainnya memang ada perusahaan mendapatkan izin 1.000 hektar misalnya ya, tetapi dia melakukan aktivitas sampai 1.200 hektar. Atau dia membuka di luar izinnya, bahkan izinnya nggak dibuka gitu. Jadi banyak sekali tipologi karena mereka tahu nggak ada yang ngawasin ya. Bener, ya kalaupun ketahuan ada kok mekanisme pemutihan. Atau kita itu aja. Revisi tata ruang itu kan selalu dipakai itu untuk pemutihan. Kita setel lagu aja. Apa tuh? Toro monitor ketua. Tapi kalau dari Pak Trubus sendiri menilai Pak, maksudnya ini menarik ya Mas ya, kalau kita bahas lingkungan Indonesia ini kan luas banget dan maksudnya full of hutan juga. Ada nggak lain. kita pernah lihat penjahat lingkungan diadili? Ada, cuman jarang. Ada, tapi dan prosesnya Ada panjang kemarin banget ya. naik kartu udah dikasih itu katanya. Udah dikasih Dibebaskan SP3. SP3. Nah, itu gimana Pak Trubus? Ini akan berulang lagi nih. Saya yakin nih nanti 5 tahun ke depan begini lagi dan kita akan... Maksudnya kamu ini Mas Gaib lagi bicarain Menteri Kehutanan? Enggak. 5 tahun ke depan kita akan nanti menteri yang baru ngomong ya kita akan evaluasi. Ya ini memang soal evaluasi ini dijadikan semacam jargon ya, jargon untuk membenarkan ketika ada situasi yang disebut dengan tragedy of common itu. Jadi segala sesuatunya itu kemudian inilah yang paling benar, ini loh langkah berikutnya, gitu seperti itu. Dan masyarakat itu selalu disajikan hal seperti itu. Dengan apa? Dengan harapan bahwa masyarakat itu ya tidak protes-protes lagi, tidak marah lagi, tidak ini. Kalaupun dituntut, misalnya dari tuntutan gugatan, ya kan kita bayar pajak, berarti pajaknya kemana? Supaya tidak ditanyakan itu, gitu loh. Jadi kembali mengenai itu memang pernyataan-pernyataan senada lah. Itu bahkan itu pernyataan kategori saya anggap masih positif-positif. Yang agak nyakitin itu banyak juga nyakitin. Orang Jawa ngeloroni hati itu banyak itu. Kenapa menyakitin hati? Karena ya mengatakan bahwa apa namanya itu kan rame ya cuman di media sosial doang. Mencekatnya di medsos doang. Setelah sampai tapi udah minta maaf Pak katanya Pak. Ya bahasa Nggak expect ternyata lebih parah. Iya, yang lebih parah lagi dan hal-hal lain yang pokoknya ada banyak statement-statement yang sebenarnya di media sosial itu cukup banyak merekam ya, tetapi kan tentu tidak etis juga kemudian sesuatu itu kemudian menjadi melupakan apa yang terjadi di sana. Karena kan masyarakat itu sebenarnya sekarang konsentrasinya lagi kasihan mereka yang terisolir, mereka yang tidak dapat makan, mereka yang kesulitan. Yang paling sulit di sana air. Air bersih itu sudah setengah mati banget bagaimana. Terus aktivitas apa yang dilakukan nggak ada. Sementara menunggu terus bantuan tidak datang-datang kan itu sampai berlama-lama. Karena apa? Karena aksesnya tertutup. Juga ketiadaan alat-alat berat juga. Misalnya dia tahu keluarganya di situ, tahu mengangkat bagaimana. Kan gitu karena kondisinya ada kakinya nongol doang terus mau ditarik-tarik juga berat. Gitu karena ada bongkahan batu atau bongkahan apa yang menjepit itu. Nah, itu kan harus diangkat pakai alat itu. Pak Trubus, kita kan negara seperti Jepang ya. Kalau Jepang banyak gempa dan tsunami ya. Kalau kita itu lebih lengkap dari Jepang. Bukan cuma gempa dan tsunami, tapi juga longsor, banjir, puting beliung dan likuifaksi. Iya, likuifaksi tuh tanahnya jalan. Dan itu udah terjadi berkali-kali. Dan puncaknya ketika gempa tsunami Aceh ya.
Tapi kenapa kita tidak pernah belajar untuk menyiapkan mitigasi dari bencana itu, Pak? Kita selalu gagap dalam setiap peristiwa, kita selalu gagap gitu untuk cepat ngambil keputusan segala macam sampai sekarang. Jadi gini Mas, kalau ada bencana, kita selalu ngomong Indonesia itu negeri 1000 bencana. Itu kata-kata seperti itu keluar. Tetapi ketika ada sesuatu misalnya perancangan mengenai APBN, perancangan mengenai anggaran, perancangan tentang pembangunan bagaimana itu tidak pernah disinggung lagi, tidak pernah muncul. Misalnya ini dalam rangka istilah ya tanggap darurat katakanlah berapa anggaran yang dibutuhkan. Misalnya kan jarang sekali diomong seperti itu. Yang ada karena kemarin ada pandemi Covid, selesai pandemi Covid terus coba kadang-kadang menurunnya itu banyak sekali, lama-lama dipangkas jadi tinggal sedikit. Sudah begitu ya, yang mengerikan lagi tidak ada upaya bagaimana kemudian kita ketika bencana ini satu terjadi, kemudian kita memitigasi daerah lain seperti apa, tidak ada edukasi masyarakat. Sebenarnya kan bencana itu kan ada 3 tahap, tahap pra itu sebelum terjadi ini kan harusnya ada edukasi, ada sosialisasi, masyarakat dikasih pengertian, kamu loh kalau nanti ada bencana larinya kemana, kamu harus ngapain aja. Ada daerah yang sudah paham seperti itu, contoh misalnya daerah Lumajang karena daerah Gunung Semeru suka meletus kan, masyarakat sudah paham itu. Yogyakarta itu ada Gunung Merapi, masyarakat sudah tahu kalau mau ada bencana, dia udah ngerti. Tapi daerah lain nggak ada sama sekali, sama Sumatera Utara kaget kan sekarang semua, karena nggak menyangka bakal nggak siap ya, benar nggak siap itu. Kemudian pada saat terjadi kejadian, itu masyarakat pada nonton bingung kok ada air begitu banyak, masyarakat itu bingung kan, jadi panik, bingung, ya cemas, kekhawatiran itu harus bagaimana lagi, seperti nggak berdaya sama sekali kan, nggak ada pengetahuan sama sekali, literasinya nol. Nah maka yang terjadi kemudian seperti ini dia pasrah, tak berdaya, jadi kayak patung jalan aja udah nggak ngerti apa yang harus dilakukan kan, kayak film mumi atau film zombie, jalan aja udah ngerti. Nah itu yang terjadi. Kemudian ini pasca. Nah pasca ini sebenarnya kan ada 2, pasca mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi. Rekonstruksi kita paling-paling ada udah dibangun aja bangunannya apa yang rusak, jembatan yang ini dijanggarkan ini gitu aja sudah. Nah kemudian ada rehabilitasi masyarakatnya, misalnya harus seperti apa, mereka yang stres dikasih konseling lah ininya ini. Tapi misalnya rumahnya dibangun kembali tapi dari tempat ini kerjanya hasil pokoknya mata pencahariannya lah tempat Kalisari jauh ya. Balik lagi ke situ lagi kan, pada akhirnya banyak yang balik di rumah Lumajang itu balik lagi. Tetapi kan persoalannya gini Mas, ini yang ruwet juga. Selalu kepemimpinan kita itu hanya berjalan 5 tahun, berganti lagi. Tidak pernah berpikir ini ada kepemimpinan, kita kan jangan jarang yang namanya keberlanjutan, kontinuitas itu sangat ini. Padahal dalam kebijakan publik itu selain efektif, efisien, keberlanjutan. Tapi kan kita untuk mengatakan keberlanjutan mesti ujung-ujungnya itu bagian dari seperti sekarang. Pak Prabowo dikatakan begini-begini karena keberlanjutan dari sebelumnya Mulyono. Apa kan itu bahasanya kan seperti itu. Sehingga kritiknya menjadi tidak namanya membangun konsumsi. Memang masyarakat kita jadi seperti itu yang terjadi. Maka ketika bencana ini ada, sebenarnya memang tinggal bagaimana. Satu yang paling penting itu sebenarnya anggaran. Asal anggaran itu ada, jalan yang kedua adalah bagaimana kebijakan itu dipertahankan. Misalnya, ini kondisinya seperti ini, kan ada namanya golden time. Kalau golden time-nya si Sumatera kemarin pada saat 2 hari 3 hari terjadi, kan harusnya langsung ada cepat ya kan, tetapkan sebagai bencana nasional, selesai. Jadi orang itu tidak memikirkan kemudian ini kan hukumnya belum, memang betul Undang-Undang 24 pasal 7 ayat 2 kalau masalah itu ada syarat-syaratnya ketat di situ. Tapi ini masalah kan bencana, masuk bencana nunggu undang-undang atau pada ini. Ya, undang-undang kan sifatnya administrasi. Ini kita ngomongin yang namanya objektif real yang dituntut masyarakat supaya tanggap darurat dalam konteks itu adalah supaya menjadi bencana nasional, konteksnya melihat realitas yang ada. Kita nggak pernah ngomongin seperti itu, yang diomongin itu proseduralnya, inilah misalnya harus syaratnya kalau bupati wali kota tidak mampu, lumpuh, semua pelayanannya lumpuh, baru serahkan kepada yang namanya gubernur provinsi. Provinsi tidak mampu lagi, baru serahkan kepada itu pemerintah pusat, jalan seperti itu. Nah, sementara sampai hari ini itu kita tidak ada bencana itu ditetapkan nasional kecuali tsunami sama COVID. Yang lain itu di Yogyakarta meninggal berapa orang itu. Nah, ada kampung namanya Bambang Lipuro kalau Jawa. Itu hilang, nggak sama sekali nggak diketahui sampai hari ini. Itu 6.000 orang itu yang terhitung, yang nggak terhitung lebih banyak lagi. Tapi apakah menjadi bencana nasional? Tidak. Cuman mengatakan Bantul, oke, bupati mengatakan tidak sanggup. Bupati Sleman angkat tangan, Bupati Kulon Progo angkat tangan. Akhirnya apa? Dari situ saya mengambil alih.
gempa Cianjur, apa yang terjadi? Provinsi Jawa Barat yang menanggung itu semuanya. Kan seperti itu, yang terjadi di Palu juga begitu, di Lombok itu juga seperti itu. Tapi menurut Artinya, Prof, apa sih yang membuat pemerintah tidak menetapkan status itu? wah itu kalau itu lebih kepada ini, lebih kepada apa, dua hal Mbak kalau yang mau dilihat. Pertama, dari sisi aturannya sendiri. Kalau aturan itu kan sebenarnya hanya pedoman ya. Itu kalau kita orang hukum progresif itu mengatakan aturan itu ya dalam kondisi itu yang penting adalah menyelamatkannya itu, bukan masalah pengaturannya. Tapi sebagian kita makanya aturan berlindung di balik aturan. Jadi mereka nggak mau karena aturannya alasannya nanti kan saya melanggar ini bla bla. Yang kedua, sebenarnya lebih kepada ini Mbak, ketidaksiapan perangkat. Jadi perangkat itu ya kepala daerah ini siap nggak kalau dijadikan nasional? Karena mereka siap harus masuk penjara, siap harus diaudit, siap harus dipertanggungjawabkan semua anggaran yang digelontor. Karena begitu jadi bencana nasional, seluruh APBN dikonsentrasikan ke sana. Memang itu cepat nanti jok-jok, tapi persoalannya siapkah ini? Apa namanya dari gubernur, bupati, wali kota semuanya pada menanggung itu Terus semua. malah duitnya Belum dihilang. lagi nanti pembantu-pembantu presiden pada siap belum? Karena itu kan ada reshuffle, ada ini masyarakat nanti ada keuntungan lebih. Daerah kan menganggapan begini, oh kalau begitu nanti semua kesalahan bisa dilempar ke pusat semua. Daerah nggak bentuk apa. Bukan seperti itu, justru Anda mengalami situasi yang lebih berat lagi, akan berhadapan konsekuensi hukum apa yang terjadi kemudian dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang ada dikeluarkan selama dari mulai pra kejadian sampai ke pasca. Itu yang berat, siapa mau nggak akan mau. Auditnya itu sangat besar-besaran dilakukan. Besar-besaran dilakukan dan seluruh TNI Polri bisa masuk semua. Padahal itu ada persoalan apa? Dampak ekonomi, dampak macam-macam itu kan sudah sesuatu yang sekarang sudah real semuanya. Pasal 7 ayat 2 itu sudah terpenuhi semua Mas, untuk sana itu. Tapi masyarakat nggak mau ya, kembali pemimpin itu kan political will. Iya. Karena jenjangnya kalau misalnya ini kan usulannya ya tadi dari bupati, wali kota ke provinsi ke laporkan lagi BNPB. BNPB ini nanti koordinasi dengan Menko dulu kan macam-macam baru ke presiden. Karena presiden ini sifatnya sudah ke tingkat tataran paling tinggi politis lah seperti itu. Jadi political will-nya ke sana. Nah, persoalannya kan presiden kemarin ketika ke sana itu tidak ada satupun pemimpin itu sana nemuin Bapak Presiden bisa nggak kami ditetapkan jadi ini kan nggak ada yang mau begitu, malah yang mengatakan malah keluar kata-kata apa Bapak Presiden seumur hidup kan, jadi bagaimana orang kita mau ngomong ini gitu loh Mas, ini Ampun kan dah. kriterianya kan masyarakat Ampun saya mah. kayak gitu Situasi loh. begitu aja masih dipolitisi. Nah, masih dipolitisir mencari sesuatu Mas gitu loh. Sebenarnya kalau aturan sih ya kita bawa ke MK aja Iya, kan. iya, Orang bisa jadi wapres cuman Tapi kadang-kadang. lucu Mas, terhadap bencana dia sangat prosedural. Betul, lah itu. prosedural ya. Tapi terhadap investasi misalnya prosedurnya dipangkas. Gitu. Jadi kita tuh sangat terhadap sesuatu yang bersifat kemanusiaan sangat tekstual sekali, pokoknya patuh banget sama undang-undang gitu ya. Tapi terhadap aktivitas eksploitasi misalnya kejahatan lingkungan nggak pernah balik ke kitab tadi gitu. Bahkan Aneh. banyak di daerah-daerah, khususnya di 3 provinsi yang terdampak itu tadi dikatakan oleh Mbak Uli, masyarakatnya aja belum sejahtera, walau meskipun ada tambang besar yang ada di sana gitu Iya misalnya. Mbak, hampir kebanyakan ya Mbak ya. Saya juga belum melihat ya, mungkin bisa ditunjukin aja gitu ya, di lokasi tambang mana gitu yang masyarakatnya sejahtera gitu. Hampir nggak ada. Nggak ada. Saya udah pernah kesana. Nggak ada gitu. Kalau ada ya kasih tunjuk aja, mungkin bisa jadi pembelajaran. Tapi ini buktinya nggak ada gitu ya. Di sawit juga begitu. Hampir rata-rata semuanya berkonflik gitu ya. Pangan yang tadinya mereka bisa produksi sendiri, terus kemudian bergantung pada pasar gitu. Mereka yang tadinya petani berubah menjadi pekerja lepas harian, buruh di perusahaan. Jadi semuanya Belum lagi berubah. masyarakat adat ya. Iya, belum lagi masyarakat adat udah kehilangan tanah, terus bekerja di perusahaan, digaji murah lagi, standar operasional keamanannya juga nggak dipenuhi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang banyak dimensi dari kehidupan kita itu yang berubah ya setelah perizinan ekstraktif itu masuk gitu. Jadi dampak terhadap lingkungan tuh hanya satu hal. Tapi ada dimensi lain, dimensi sosial ya, bahkan religiusitas yang berubah gitu Mbak. Di Kalimantan misalnya gitu ya, orang masyarakat adat terhadap hutannya itu mereka ada ritualitas di hutannya.
Jadi kalau hutannya hilang, ritualnya akan hilang. Akan hilang. Sama seperti di Papua ya. Bener, karena nggak boleh ritual di tempat lain gitu. Atau Di lapangan bola nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Mesti di hutan. Atau ketika mereka ritual, mereka membawa sesajennya itu dari hutan, hasil-hasil hutan. Nah kalau hasil hutannya nggak ada lagi, mereka nggak bisa bawa sajen, ritualnya nggak bisa dilakukan gitu kan. Di timur, wilayah timur lainnya, Papua, NTT, membangun rumah itu punya kayu khusus ya, yang itu berkaitan tadi dengan spiritualitas mereka. Ketika kayunya hilang ya nggak bisa itu, keterhubungan mereka dengan leluhur dan lain sebagainya itu hilang. Tapi kan narasi begitu tidak laris ya kalau kita ngomongin dalam Malah konteks jadi, ekonomi benturannya ekstraktif kan gitu agama, ya. Mbak, nanti benturannya ke agama itu. Jadi mereka kehilangan, bukan cuma kehilangan rumah ya, mereka juga kehilangan ekosistem, kehilangan kebudayaan, Kehilangan macam-macam. identitas Oke. juga gitu. Nah,